Varvatos adalah kesatria terkuat yang mendapatkan gelar sebagai Raja Iblis karena telah membasmi para iblis yang berada di dunia. Akan tetapi, setelah menjadi yang terkuat, Vatos justru merasa bosan karena menjadi raja terkuat rupanya sangatlah kesepian. Dan lantaran gak ada hal yang menantang lagi, Vatos pun memutuskan untuk berinkarnasi menjadi pria bernama Ars agar bisa mengubah kehidupan yang membosankan. Singkatnya, pada dunia yang baru, Vatos terlahir menjadi pria bernama Ars yang sangat berbakat, bahkan bisa membuat para gadis ingin menikah muda dengannya. Tapi sebelum itu, kita pun akan kembali pada beberapa tahun yang lalu ketika Vatos pertama kali terlahir sebagai bocil bernama Ars, di mana sejak masih kecil, Ars sangat menyukai latihan yang keras karena Ars punya pengalaman sebagai raja pada masanya. Akan tetapi, meskipun Ars adalah anak yang berbakat, Ars malah dijauhi oleh para bocil di sekitarnya karena Ars sering memancarkan aura yang mengerikan di sekujur tubuhnya. そのだな Hingga pada suatu ketika, setelah gagal mencari teman pada siang hari, Ars yang merasa kesal segera melampiaskan rasa kesalnya kepada setiap hal yang berada di hutan. Dan tak lama dari itu, datanglah wali kota bernama Hide yang datang setelah mendengarkan ledakan aneh dari arah hutan. Saat melihat Ars yang kesulitan mendapatkan teman, Hide pun kembali teringat dengan anaknya bernama Irina yang sering dicampakkan oleh teman-temannya seperti Ars. Oleh karena itu, Hide pun segera memberikan saran kepada Ars agar Ars mencoba untuk berteman dengan Irina, ya siapa tahu mereka bisa menjadi teman yang baik. Tapi ketika Ars sedang mencari Irina pada sore hari, Ars pun gak sengaja melihat Irina di hutan yang nampaknya sedang melampiaskan rasa kesalnya kepada beberapa monster. 手にあり天台よ木炎よ来たれ我が怒りもて Dan setelah itu, Ars segera menunjukkan dirinya kepada Irina, kemudian mengajak Irina untuk menjalin pertemanan. Namun karena Irina punya trauma atas perbuatan dari teman-temannya, Irina pun malah kabur dan meninggalkan Ars begitu saja. Tapi meskipun telah mendapatkan penolakan dari Irina, Ars yang pantang menyerah masih berjuang untuk mengajak Irina berteman dengannya. Sampai pada malam hari, Ars yang merasa khawatir kepada Irina segera mengajak Irina untuk pergi dari hutan tersebut. Namun Irina malah menolak tawaran itu karena Irina masih ingin menyendiri di hutan dan melampiaskan rasa kesalnya. Tapi ketika Ars kembali di rumah, Ars yang sedang mengatur rencana untuk mendekati Irina lagi, gak sengaja mendengarkan suara teriakan dari warga sekitar. Ternyata beberapa menit yang lalu, para goblin berhasil mencapai kota dan sedang menginvasi setiap hal yang ada di sana. Melihat insiden itu, Ars pun kembali teringat dengan Irina yang saat ini masih berada di hutan. Oleh karena itu, Ars pun segera meminta izin kepada orang tuanya kalau dia akan segera pergi menyelamatkan Irina yang masih terjebak di hutan. Sementara itu, para goblin nampaknya telah berhasil mengepung Irina dan akan menjadikan Irina sebagai camilan makan malam mereka. Akan tetapi, ketika para goblin akan melepaskan serangan kepadanya, 初めて名前を呼んでくださいましたね弱い者いじめは感心しませんね di tengah gelap malam yang mencekam, Ars segera menghiasi langit dengan sihir petir dan berhasil mengalahkan para goblin dengan sangat mudah. Bahkan ketika Raja Goblin akan menyerangnya, Ars hanya perlu menggunakan aura sihir yang seketika ngebuat para goblin menjadi lari terbirit-birit. Ketika melihat Ars yang menolongnya, Irina pun akhirnya mulai menyadari jika Ars ternyata berbeda dari para bocil-bocil lain. Karena meskipun Ars telah ditolak sebanyak 100 kali, Ars masih kembali mengulurkan tangannya dan mengajak Irina menjalin pertemanan yang indah. Ars juga berjanji kepada Irina jika dia tidak akan mencampakkan Irina seperti para bocil lain. Akhirnya pada malam itu, Irina yang telah luluh segera menerima Ars sebagai temannya lantaran Ars telah berjuang demi menyelamatkan Irina. Setelah mereka berdua beranjak remaja, Irina tiba-tiba saja mengajak Ars bersekolah pada akademi paling terkenal di kerajaan mereka. Namun ketika sampai di sana, Ars dan Irina segera disambut dengan hangat karena mereka telah dianggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan kota dari serangan para goblin beberapa tahun lalu. Bahkan saat di hari pertama, Ars segera didekati oleh beberapa gadis yang pengen mengajak Ars untuk menjadi pacar mereka. Akan tetapi, ketika Ars sedang berkenalan dengan para murid di sana, Ars nggak sengaja melihat pria bernama Eraldo yang sedang melakukan hal buruk kepada gadis sucubus bernama Ginny. Dan karena merasa kasihan dengan gadis itu, Irina segera menyuruh Eraldo berhenti, karena jika tidak, maka Ars akan segera menghajar Eraldo.
Saat mendengarkan hal itu, Heraldo yang kesal mengatakan jika dia adalah bangsawan terkenal yang sangat kuat di kerajaan. Dan tentunya, Ars nggak akan bisa mengalahkan Heraldo karena Ars hanyalah warga desa biasa. Ketika mendengarkan perkataan Heraldo, wali kelas mereka yang bernama Olivia menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan masalah itu dengan duel sihir. Dan karena Olivia adalah mantan jenderal Raja Iblis, Ars pun gak bisa macam-macam agar identitasnya sebagai Raja Iblis tidak terbongkar. 年のはずだが Setelah itu, pertarungan di antara Ars dan Heraldo akan berlangsung sembari disaksikan oleh para murid yang ada di sana. Dan karena Ars nggak ingin terlihat mencolok di mata Olivia, Ars pun segera bertarung dengan 1% sihirnya, berharap jika Olivia tidak sadar kalau Ars adalah reinkarnasi Raja Iblis. て差し上げましょう。本物。 Tapi sialnya, meskipun Ars hanya menggunakan 1% dari sihir yang dia miliki, ledakan dari sihir yang Ars berikan hampir menghancurkan area di sekitar akademi. Dan karena hal itu, Olivia yang curiga semakin penasaran dengan siapa Ars sebenarnya. Setelah duel selesai, mereka akan lanjut pada pelajaran pertama, di mana mereka diberikan tugas untuk menjelajah dungeon, kemudian membasmi monster sebanyak yang mereka bisa. Dan di saat yang sama, Ars melihat Ginny yang masih dicampakkan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, Ars yang merasa kasihan segera mengajak Ginny untuk membangun party bersama mereka untuk menjelajahi dungeon. Dan karena selama ini Ginny sering mendapatkan perlakuan buruk, Ars yang baik hati akan mengajarkan sihir bernama Script Magic kepada Ginny. Di mana sihir itu adalah sihir yang Ars ciptakan sendiri agar bisa mengalahkan beberapa monster dalam jangkauannya. Setelah itu, Ars segera mencari monster yang paling kuat di sana, kemudian menyuruh Ginny untuk menggunakan sihir yang telah Ars ajarkan. Dan siapa sangka, dengan menggunakan sihir tersebut, Ginny berhasil mengalahkan monster itu dengan satu serangan. Dengan begitu, para murid pasti akan segan kepada Ginny, dan Ginny akan terhindar dari perlakuan buruk. Tapi pada keesokan hari, Ars mendapatkan permohonan dari kepala sekolah yang menyuruh Ars untuk mengikuti kontes sihir kerajaan. Lantaran jika Ars menang pada kontes itu, maka sekolah mereka akan mendapatkan anggaran belajar yang sangatlah besar. Dan jika hal itu sampai terjadi, maka akademi mereka akan semakin berkembang dari sebelumnya. Bahkan Ars mendapatkan tawaran dari Olivia bahwa jika Ars menang pada kontes tersebut, maka Ars akan mendapatkan jatah skibidi yang sangat luar biasa. Namun ketika Ars ingin pulang di siang hari, Ars malah kembali bertemu dengan Ginny yang ternyata ingin mengajak Ars berkencan pada esok pagi. Saat mendengar hal itu dari kejauhan, Irina yang cemburu pun mengatakan kalau Irina juga ingin ikut dalam kencan tersebut agar memastikan jika hal skibidi nggak terjadi di antara mereka. Akhirnya pada esok pagi, Ars akan berkencan dengan dua gadis bermelon besar sembari menonton drama dari sejarah Raja Iblis bernama Farfatos. Tapi ketika melihat pemeran karakter Lydia pada drama tersebut, Ars pun menjadi sangat kesal karena cerita dan sifat yang mereka tampilkan sangatlah berbeda dari karakter Lydia yang merupakan sahabat Raja Iblis. Namun ketika mereka akan pulang di sore hari, secara tiba-tiba, Ars nggak sengaja mendengarkan percakapan dari beberapa orang yang berniat menyerang kontes sihir nanti. Akhirnya, mereka segera masuk pada lorong yang sempit itu, sembari mengikuti setiap pergerakan dari sekte aneh tersebut. Hingga ketika sampai di sana, mereka pun gak sengaja melihat sebuah lingkaran sihir yang nampaknya akan digunakan untuk memanggil sesuatu. Dan sialnya, sekte itu ternyata telah menyadari keberadaan mereka, kemudian menyuruh Ars dan teman-temannya untuk menyerah saja. Bahkan di saat Ars bergerak sedikit saja, mereka segera menyerang Ars dengan sihir tingkat tinggi, mengira jika sihir itu bisa menghabisi pria biasa seperti Ars, yang tanpa mereka sadari kalau pria yang berada di hadapan mereka saat ini adalah reinkarnasi dari Raja Iblis sejati. Dan siapa sangka, tanpa menggunakan rapalan sihir yang berarti, Ars mampu melepaskan sihir petir dan menyisakan satu di antara mereka. Dikarenakan sihir Ars sangatlah kuat, pria itu pun memutuskan untuk kabur menggunakan mode iblis yang telah dia pelajari dari sekte tersebut. Lalu karena gak pengen membiarkannya kabur begitu saja, Ars segera menyuruh Irina dan Ginny menunggu karena Ars akan segera menghabisi iblis nakal itu. One shot, one kill! Setelah insiden tersebut, Ratu segera memanggil Ars di kerajaan mereka karena Ars telah melindungi kerajaan dari sekte iblis.
Tapi ketika para bangsawan segan kepada sang ratu, Irina malah memanggil ratu dengan menggunakan nama depannya karena sang ratu ternyata adalah sahabat Irina sejak masih kecil. Setelah itu, ratu akan memberikan hadiah yang sangat besar sebagai penghormatan dari tindakan Ars yang luar biasa. Namun gak disangka-sangka, hadiah yang sang ratu pengen berikan adalah tawaran untuk menikah dengan sang ratu. Saat mendengar hal tersebut, Ars tentu menolaknya karena dia merasa tidak pantas dengan tawaran itu. Dan sebagai gantinya, Ars meminta hadiah yang lebih sederhana, yaitu meningkatkan anggaran belajar di sekolah akademi mereka. Sementara di lain sisi, para anggota sekte yang masih belum tertangkap kembali mengatur rencana untuk penyerangan kontes sihir nanti. Namun pada keesokan hari, ketika ada gadis yang pengen mengatakan perasaannya kepada Ars, datanglah Irina yang segera menghentikan gadis itu. Dan lantaran salah paham, Irina yang kesal pun segera pergi setelah mengira jika Ars sedang mendekati gadis lain. Lalu berhubung ratu telah menaikkan anggaran belajar, maka saat ini Ars nggak punya kewajiban lagi untuk mengikuti kontes sihir nanti. Jadi sebagai gantinya, kepala sekolah ingin Ginny dan Irina yang menggantikan Ars pada kontes sihir tersebut. Dan untuk hal itu, dia akan menugaskan guru baru bernama Jessica agar bisa memujuk mereka untuk mengikuti kontes sihir. Dan karena Ars semakin populer, di malam harinya, Ginny segera menyelinap di kamar Ars dengan baju skibidi dan mengajak Ars berskibidi dengannya. Lantaran semenjak Ars menjadi semakin populer, Ginny yang takut Ars direbut gadis lain memutuskan untuk menjadi pengalaman Ars yang pertama. Sementara itu, Irina yang merasa bersalah kepada Ars memutuskan untuk meminta maaf kepada Ars atas salah paham tadi. Namun karena Ginny sedang berada di sana, maka terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Tapi untungnya, datanglah Jessica yang segera menghentikan pertengkaran tersebut. Setelah itu, Jessica memberikan saran kepada mereka bahwa daripada bertengkar di kamar, mending mereka bertengkar pada kontes sihir nanti. Dan siapa yang menang pada kontes itu, maka mereka boleh mendapatkan pengalaman Ars yang pertama. Hingga ketika hari kontes sihir tiba, Irina segera menggunakan seluruh kekuatannya agar bisa bertemu dengan Ginny pada babak final. Singkat cerita, setelah berjuang sekeras mungkin, akhirnya mereka pun berhasil sampai pada babak final. Akan tetapi, di saat pertempuran Ginny dan Irina telah tiba, dari tribun penonton, Sekte Iblis tiba-tiba saja melancarkan serangan mereka sampai menimbulkan kepanikan terhadap para penonton yang ada. Dan di saat yang sama, secara tiba-tiba, Jessica malah menyerang ayah Irina karena Jessica ternyata adalah bagian dari Sekte Iblis. Lalu ketika Ars dan teman-temannya sedang lengah, Jessica segera menangkap Irina di tengah kepanikan yang sedang terjadi. Setelah insiden itu, Ars yang merasa bersalah berjanji kepada para bangsawan kalau dia akan segera menyelamatkan Irina dari Jessica. Dan meskipun hal itu punya resiko yang besar, Ars yang bodoh amat segera mengatur rencana untuk misi penyelamatan itu. Dan di saat yang sama, ketika melihat Irina yang kembali sadar, Jessica pun menjelaskan jika mereka akan menggunakan sihir Irina untuk ritual pemanggilan. Setelah itu, Jessica segera menunjukkan makhluk sihir bernama Child of Chaos yang akan dia gunakan dalam ritual tersebut. Lalu kembali pada Ars, di mana sebelum pergi meninggalkan kerajaan, Ars pun segera menenangkan Ginny dan berjanji kalau Irina pasti terselamatkan. Sementara itu, Jessica pun menjadi sangat bahagia karena ritualnya akan segera dimulai. Akan tetapi, ketika Child of Chaos akan menyerap sihir Irina, melihat Ars yang datang, Jessica pun segera mengarahkan beberapa pasukannya mengira bisa mengalahkan Ars dengan mudah. Dan tentu saja, sebelum armada Jessica menyerangnya, Ars segera menggunakan beberapa rapalan sihir sekaligus yang seketika menghancurkan armada Jessica. Merasa kesal dengan hal tersebut, Jessica pun segera bertanya bahwa kenapa Ars menjalin pertemanan dengan Irina. Lantaran seperti yang diketahui, kalau darah dewa jahat ternyata selama ini mengalir di dalam tubuh Irina. Jadi ternyata alasan Irina dicampakkan selama ini karena Irina merupakan setengah keturunan dewa jahat. Namun siapa sangka, meskipun Irina punya rahasia yang kelam, Ars yang gak peduli pun mengatakan jika Irina akan tetap menjadi teman pertamanya. Setelah itu, Ars secara tiba-tiba menggunakan zirah Raja Iblis sembari menebas menggunakan pedang yang dirasuki arwah Lydia. Bahkan meskipun Jessica mencoba menahannya menggunakan mode naga, dengan serangan yang bernama Ultimatum Zero, Ars berhasil mengalahkan Jessica sampai mengubahnya menjadi debu. 魔力充填
40、100%に到達しました。いかがな。ファイヤー。 Dan setelah mengalahkan Jessica, Ars segera mengajak Irina untuk pulang karena Ginny telah menanti kepulangan mereka. Tapi di lain sisi, kita pun akan melihat gadis bernama Sylvie dan ternyata dia adalah adik dari Lydia yang abadi. Di mana setelah berlatih selama ribuan tahun, Sylvie pun memutuskan untuk kembali dan mencari kakaknya. Namun saat kembali dan melihat kerajaan di sekitarnya, Sylvie pun menjadi sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi semenjak dia berlatih. Kemudian datanglah seorang pria bertopeng yang mengaku sebagai kenalan Sylvie di masa lalu. Dia juga menjelaskan hal yang terpenting kepada Sylvie bahwa saat ini Lydia telah mati sementara Vatos telah bereinkarnasi menjadi pria bernama Ars Meteor. Dan ternyata alasan dia mengatakan hal itu agar Sylvie bisa mencari Ars, kemudian menimbulkan masalah pada kehidupan Vatos atau Ars saat ini. Beberapa hari kemudian, Ars dan sebagian temannya akan diberikan peran dalam pentas drama kerajaan. Dan lantaran festival kerajaan sangatlah penting, maka mereka akan mendapatkan hadiah besar jika berhasil menampilkan yang terbaik pada pentas tersebut. Namun, ketika Ars akan kembali belajar seperti biasa, secara mengejutkan, datanglah Sylvie yang nampaknya telah mencari Ars sejak kemarin. Kemudian Sylvie bertanya, apakah Ars adalah Raja Iblis yang telah bereinkarnasi? Dan karena ingin menjaga identitasnya, Ars pun beralasan jika dia hanyalah pria desa biasa. Tapi karena Sylvie sangat mendesak rekannya, Irina yang cemburu segera menantang Sylvie untuk berduel dalam pertarungan sihir. Akan tetapi, karena wajah Irina sangatlah mirip dengan Lydia, Sylvie yang menghargai Lydia segera menolak tawaran duel yang Irina berikan. Dan sebagai gantinya, Sylvie akan bertarung dengan Ars pada duel sihir karena Sylvie akan membuktikan jika Ars memang adalah Raja Iblis. Di mana jika Ars kalah pada duel tersebut, maka Ars harus membongkar rahasianya jika dia memang adalah Raja Iblis. Lalu ketika pertarungan dimulai, Sylvie segera menyerang Ars dengan skill tingkat tinggi yang telah dia latih selama ribuan tahun. Ya meskipun pada akhirnya, Sylvie harus kalah dengan Ars yang lebih berpengalaman. Namun lantaran Sylvie belum menerima kekalahan itu, ia pun memutuskan untuk menggunakan serangan yang serius dengan menggunakan pedang sihir. Untung saja, Ars berhasil menahannya, sementara Irina segera menyuruh Sylvie menghentikan serangan tersebut. Dan karena Irina punya wajah yang sangat mirip dengan Lydia, Sylvie pun seketika menangis karena dia kembali teringat dengan amarah Lydia yang sering memarahinya. Hingga setelah berbaikan dengan Sylvie, Ars segera mengajak teman-temannya dalam mencari referensi untuk acara festival nanti. Ketika mendengar hal itu, Ginny segera menyampaikan ide yang telah dia ciptakan, yaitu mereka akan menggunakan baju skibidi agar mereka bisa memancing para pengunjung pada festival nanti. Sementara di lain tempat, ketika melihat Sylvie yang tidak menimbulkan masalah besar kepada Ars, pria bertopeng yang kesal akan kembali merencanakan hal baru pada festival kerajaan. Lalu pada keesokan harinya, festival kerajaan akan segera dimulai dan Ginny akan mengajak para gadis di kelas mereka untuk melayani setiap tamu yang ada. Tapi sebelum melayani para pengunjung yang asli, mereka akan menjadikan Ars sebagai boneka percobaan agar bisa memancing ribuan pengunjung pada acara tersebut. Dan tentunya, ketika melihat para gadis yang menggunakan baju maid skibidi, Ars pun menjadi semakin salting dan hampir jebol di tengah festival tersebut. Hingga ketika festival tiba, mereka pun segera memberikan servis terbaik dan berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar di sana. Namun tanpa mereka sadari, jika dalam beberapa jam lagi, pria bertopeng akan segera melancarkan rencana barunya. Hingga setelah beberapa acara selesai, festival itu akan segera diakhiri dengan pentas drama yang diperankan oleh Ars sebagai Raja Iblis dan Irina sebagai teman Raja Iblis bernama Lydia. Hingga ketika pentas berlangsung, mereka segera memberikan penampilan terbaik agar mendapatkan apresiasi dari sang ratu dan para bangsawan. Akan tetapi, ketika pentas drama telah selesai, Sylvie yang sedang bersorak gak sengaja melihat Lydia di tengah tribun penonton. Namun ketika Sylvie mendekati gadis itu, ternyata gadis itu hanyalah ilusi yang pria bertopeng ciptakan. Dan anehnya, setelah Sylvie bertemu dengan pria bertopeng, Sylvie malah mengajak Ars pada malam hari karena ada hal yang perlu dia tanyakan. Singkatnya, pada malam hari, Ars segera bertemu dengan Sylvie yang sedang merangkul pedang suci. Dan ternyata beberapa jam yang lalu, pria bertopeng telah mengatakan fakta kepada Sylvie jika Ars telah menghabisi Lydia demi menyelamatkan dunia pada masa lalu. Dan saat melihat mata Sylvie yang sedang terhipnotis, Ars pun terpaksa menggunakan zira Raja Iblis agar dia bisa menyadarkan Sylvie dengan pedang Lydia.
だから俺は4 Ketika sihir hipnotisnya berhasil dipatahkan, pria bertopeng yang kesal memutuskan untuk mengalahkan Ars dengan pedang suci tersebut. Namun untungnya, pedang itu segera melepaskan diri karena pria bertopeng bukanlah orang yang terpilih. Kemudian, sebagai orang terpilih menggunakan pedang suci, Ars segera memperlihatkan kepada pria bertopeng tentang cara menyerang menggunakan pedang suci dengan baik. Dan di saat yang sama, ketika Ars ingin merangkul Sylvie, secara mengejutkan, arwah Lydia segera keluar dari pedang sihir, kemudian menyuruh Sylvie untuk tidak menyalahkan Ars atas kematiannya dalam menyelamatkan dunia. Lalu di keesokan hari, para murid akan pergi berlibur untuk merayakan hasil kerja keras mereka dari pentas drama. Namun di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba Ars, Ginny, dan Irina malah dipanggil ke dimensi hampa, dan di sana mereka malah bertemu dengan bocil yang mengaku sebagai dewa. Kemudian dia akan memberikan tugas kepada mereka bertiga, di mana pada tugas tersebut mereka harus mengalahkan makhluk dari masa depan yang mencoba mengubah masa lalu. Dan setelah misi itu diberikan, mereka segera dikirim ke zaman kuno, di mana Raja Vatos masih berkuasa di sana. Dan tak lama dari itu, mereka pun gak sengaja melihat seorang gadis cantik yang sedang dikejar oleh monster gurun. Merasa kasihan dengan hal itu, Ars segera melepaskan beberapa sihir tingkat tinggi dan berhasil menyelamatkan gadis malang tersebut. Dan siapa sangka, gadis yang baru Ars selamatkan ternyata merupakan salah satu bawahan dari Olivia. Lalu karena Ars punya potensi yang luar biasa, Olivia segera mengajak Ars menjadi anggota kerajaan agar kerajaan Vatos semakin bertambah kuat. Dan sebelum menerima tawaran itu, Ars meminta satu syarat kepada Olivia, yaitu dia ingin bergabung dengan tim yang bernama Verda. Rupanya, alasan Ars bergabung pada tim sederhana itu adalah untuk mengurangi risiko yang terjadi. Kemudian mereka pun segera berkenalan dengan gadis bernama Verda yang saat ini akan menjadi ketua mereka pada tim tersebut. Lalu tak lama dari itu, datanglah Sylvia dan Lydia yang datang setelah mendengarkan kabar perekrutan mereka. Dan karena Lydia menyukai gadis bermelon besar, Lydia yang tergoda segera mengajak Ginny untuk berkencan pada malam hari. Namun Ars pun segera membantahnya karena mereka sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat. Saat melihat Ars yang mengganggu rencananya, Lydia yang kesal segera memberikan tantangan kepada Ars untuk bertarung dalam pertarungan tangan kosong. Hingga setelah beberapa jam berlalu, Lydia menjadi sangat terkejut lantaran Ars bisa mengimbangi kecepatan Lydia. Oleh karena itu, Lydia segera mengajak Ars bergabung pada barisan paling depan karena Ars punya potensi yang sangat luar biasa. Dan pada keesokan pagi, Ars akan dipanggil di kerajaan karena Raja Vatos ingin bertemu dengan Ars. Lalu ketika melihat Raja Vatos, Ginny dan Irina pun menjadi sangat terkejut karena Raja Vatos punya tampang yang sangat menawan. Akan tetapi, ketika Ars memanggil Vatos dengan nama Raja Iblis, Vatos pun malah merasa bingung dengan apa yang Ars katakan. Dan karena hal itu, Ars pun mulai menyadari hal yang aneh tentang masa lalu yang berbeda dari seharusnya. Kemudian saat kembali di markas Verda, Ars segera bertanya kepada Verda tentang orang yang mendapatkan gelar Raja Iblis pada dunia saat ini. Dan Verda pun menjawab bahwa ada pria lain yang telah menyandang gelar sebagai Raja Iblis. Mendengar hal itu, Ars pun kembali teringat dengan perkataan sang dewa tentang makhluk yang sedang mencoba mengubah sejarah. Namun ketika Ars akan membahas hal tersebut, dari arah luar, datanglah Lydia yang membutuhkan bantuan Ars. Ternyata, Ars akan diajak pada barisan paling depan dan membantu Lydia mengalahkan armada iblis yang sangat besar. Hingga ketika berhasil mencapai markas Raja Iblis, mereka pun segera menghabisi beberapa armada iblis lagi yang sedang menjaga benteng Raja Iblis. Akan tetapi, di tengah api yang sedang berkibar, seorang pria berzirah hitam mengaku sebagai Raja Iblis sebelum akhirnya pergi dan meninggalkan tempat itu. Setelah pertempuran kemarin, Ars pun menjadi semakin penasaran dengan wajah dari orang yang mengaku sebagai Raja Iblis tersebut. Tapi siapa sangka, ketika Ars baru saja memikirkan pria itu, secara tiba-tiba datanglah kesatria baja hitam yang segera menunjukkan wajahnya kepada Ars. Dan siapa sangka, pria yang membuat Ars penasaran tersebut ternyata adalah Ars itu sendiri. Kemudian pria itu pun menjelaskan jika dia ternyata adalah Ars yang berasal dari masa depan, di mana setelah hidup ribuan tahun, dia pun mulai merasa kesepian dan kembali merindukan Lydia yang sering berada di sampingnya.
Oleh karena itu, ia pun mutusin untuk kembali pada masa lalu dan menyelamatkan Lydia dari kematian di masa lalu. Kemudian, pria itu segera mengajak Ars bergabung dengannya agar bisa menyelamatkan Lydia dari sejarah yang kelam. 罪を重ねる人間だと確信したよ。時間をくれた夜。 Pada siang hari, ketika Ars sedang makan bersama teman-temannya, datanglah Lydia yang pengen mengajak Ars berkencan pada hari itu. Tapi karena Lydia punya sifat yang liar, Ars pun menjadi sangat kesal dan segera memberikan pelajaran kepada Lydia. Kemudian Ars pun memberikan sebuah pertanyaan kepada Lydia tentang apa yang akan Lydia lakukan jika hanya punya pilihan untuk mengorbankan hal yang berharga demi menyelamatkan dunia. Saat mendengar hal itu, Lydia segera mengajak Ars pada satu desa, tempat yang pernah Lydia korbankan untuk menyelamatkan dunia. Di mana beberapa tahun yang lalu, Lydia terpaksa bertempur dengan sekeras mungkin dan gak sengaja menghancurkan desa tersebut. Namun meskipun sering dihantui rasa bersalah yang luar biasa, tapi setidaknya Lydia berhasil menyelamatkan dunia dari iblis itu. Dan sebelum kembali, Lydia segera menjawab pertanyaan Ars tadi bahwa dia akan mengorbankan apapun asalkan bisa menyelamatkan dunia yang begitu indah. Singkatnya, pada keesokan hari, armada Vatos segera menyerang pasukan iblis kembali yang telah menjadi masalah pada manusia selama ini. Dan setelah mendengarkan ceramah Lydia, Ars pun kembali bertemu dengan Raja Iblis dan menolak tawaran yang telah dia berikan. つまらぬ茶番をな。 Sementara di lain sisi, Ginny dan Irina masih berada di kerajaan karena Ars tidak mengizinkan mereka dalam peperangan itu. Akan tetapi, di saat mereka sedang menunggu perang sampai selesai, secara mengejutkan, datanglah pelayan bernama Tina yang pengen menyampaikan pesan Ars dari medan perang yang menyuruh mereka untuk menghancurkan kristal Raja Iblis. Kemudian Tina pun menambahkan bahwa setelah Ars dan Lydia menyerang musuh, terdapat sebuah hal yang aneh di mana Raja Iblis tidak bisa mati alias abadi. Oleh karena itu, mereka pun harus pergi di markas Raja Iblis yang lama untuk menghancurkan wadah kristal yang menjadi sumber kekuatan dari musuh mereka. Tapi ketika mereka sedang menuju markas musuh, dari kejauhan, datanglah seseorang yang segera menyerang mereka. Oleh karena itu, Tina segera menyuruh Irina dan Ginny untuk kabur, sementara dia akan menahan serangan itu. Singkatnya, setelah berlari sekuat mungkin, akhirnya mereka telah sampai di markas Raja Iblis yang lama. Namun ketika mereka ingin menyerang wadah kristal tersebut, これはどういうことなの？あなたたちが知る必要はない。 melihat hal itu, Raja Iblis pun menjadi sangat bahagia karena dia telah menghipnotis Latina beberapa hari yang lalu. Jadi setelah bertemu dengan Ars di hari itu, Raja Iblis pun segera menghipnotis Tina sebagai jaga-jaga kalau Ars menolak tawaran kerjasama yang dia katakan. Kemudian dia kembali mengajak Ars bekerja sama jika masih ingin melihat keselamatan dari teman-temannya. Akan tetapi, Irina dan Ginny yang pantang menyerah segera menggunakan sihir yang telah Ars ajarkan dan berhasil terlepas dari jebakan kristal sihir. Dan untungnya, tak lama dari itu, datanglah Lydia yang datang dan segera menghabisi para monster yang berada di markas itu. Lalu dengan tebasan yang sangat kuat, Lydia segera menghancurkan kristal sihir yang seketika menghilangkan separuh kekuatan dari musuh mereka. Dan ketika mengetahui kalau mereka telah diselamatkan, tanpa basa-basi, Ars segera bertarung dengan sangat serius demi mengalahkan dirinya sendiri pada masa depan. お前の意志なら貴様は死んで殺すのだ。 Lalu setelah menghabisi pria itu, secara tiba-tiba, Ars, Ginny, dan Irina akan segera kembali pada dunia mereka yang asli, karena mereka telah mengalahkan orang yang pengen mengubah masa lalu. Kemudian pada akhir dari cerita anime ini, Ars akan kembali melanjutkan kehidupannya sebagai murid biasa bersama dua gadis cantik bermelon besar.